Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay class, today we are going to start our lesson. Hari ini kita akan mulai pelajaran. Setelah kemarin kita mempelajari ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk meminta dan memberi informasi, seperti mendeskripsikan karakter, quality, jadi mendeskripsikan benda, binatang atau orang. Berikut ada beberapa kalimat-kalimat yang digunakan untuk memberikan informasi dan menanyakan informasi. Kalimat ini sebagai contoh yang dapat kita gunakan nanti saat kita mengerjakan tugas di latihan berikutnya. Perhatikan dan baca kalimat-kalimat ungkapan itu. Yang pertama, wow, your classroom is clean and tidy. Nothing is dirty and messy. Thank you. The second, our schoolyard is very large. We can play badminton and do many other activities here. Yes, it's big enough for the activities. Yang memberikan informasi. Yang kedua, memberikan apresiasi. Wow, your car is very nice. Thank you. It's an old car, but it's very fast. Dalam kalimat ini, orang pertama memberikan apresiasi terhadap mobil yang dimiliki, dan yang kedua mengucapkan terima kasih. The music is too loud. I can study with this loud music. Sorry, I'll turn down the volume. Dalam ungkapan ini, pembicara pertama mengatakan bahwa musik yang diperdengarkan terlalu keras sehingga dia sulit untuk belajar. Kemudian yang orang kedua mengatakan meminta maaf. Itu juga memberikan informasi, kemudian tanggapan. Berikutnya, that's good idea. Thank you. It's dark here. I'll open the curtains. Pertama memberikan informasi bahwa ruangan itu gelap, kemudian sarannya lebih baik untuk membuka pintu. Kemudian ditanggapi dengan kalimat that's a good idea, thank you. Setelah kita memahami kalimat itu, coba Anda kerjakan latihan berikut ini. Nah, ini di halaman 103. Ada beberapa nomor yang harus Anda isi berdasarkan dialog di atas tadi. Nomor 1 diberikan contoh, Dayu says Lina's classroom is clean and tidy. Penamaan ini boleh bebas Anda tambahkan ya. Yang kedua, Benny says the schoolyard is very large. They can play badminton and do many other activities there. Jadi Danu memberikan informasi bahwa kelas Lina itu bersih dan rapi. Kemudian Benny mengatakan schoolyard is very large, sangat luas. Kemudian yang nomor 3 sampai nomor 7 silakan lengkapi dengan mencari informasi dalam dialog sebelumnya. Setelah Anda mengerjakan itu, ada beberapa contoh lagi yang terkait dengan meminta dan memberi informasi. Kita akan membaca ungkapan-ungkapan itu di beberapa situasi. Yang pertama, situasinya at school. Bicara antara Edo dan Siti. Siti, your house is far from your school, but you always come on time. Maknanya, Siti, rumahmu sangat jauh dari sekolahmu, tapi kamu selalu datang tepat waktu. Siti menanggapi, I always go to school at 6 AM. That's why I'm never late. Ya, ini pembicaraan dari sekolah. Yang kedua, di ruangannya Lina, in Lina's room. Lina, your room is very unique. It has things with many different colors and shapes. Yes, that's right. It has 2 pink chairs, red bed, a rectangle table, and a round table and a blue bookshelf. You are right. I never realized that my room is very colorful
and has many things with different shapes. Nah, ini percakapan yang ada di ruangannya Lina. Pahami maknanya. Kemudian situasi berikutnya in Benny's living room, di ruang keluarganya Benny, antara Udin dan Benny dan Edo. Benny, your couch is very comfortable. Thank you. I like this couch too. And I like the color. Yeah, I like dark brown too. And you have a very big TV. It's awesome. Berikutnya situasinya di Siti's kitchen, di dapurnya Siti. Sorry guys, the kitchen is small. It's not comfortable for all of us. It's okay, I think it's a very nice kitchen. Look at this purple dish rack. It's very cute. Yes, and everything is very well organized. It's a very neat kitchen. Ini pembicaraan antara Siti dan Lisa serta Edo di dapurnya Siti. Itulah dialog yang menjelaskan menggunakan ungkapan meminta dan memberi informasi tentang tempat. Jadi memberikan deskripsi tentang tempat dengan menggunakan kata sifat. Di antaranya yang dipakai adalah, mulai awal kita pelajari ada kata far. Far itu artinya jauh, kata sifat. Digunakan untuk mendeskripsikan tempat. Kemudian ada kata late. Late juga kata sifat. I'm never late. Saya tidak pernah terlambat. Kemudian di situasi kedua, kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan adalah very unique, sangat unik. Kemudian yang kedua, different colors and shape. Ini juga kata sifat, dengan berbagai warna dan bentuk. Kemudian ada juga kata sifat pink chairs. Ini kursi yang berwarna pink. Kemudian red bed. Ada round table, meja bulat. Kemudian blue bookshelf, rak buku berwarna biru. Ini juga mendeskripsikan menggunakan adjektif. Kemudian ada very colorful, sangat berwarna-warni. Kemudian di dialognya Benny's living room, di ruangnya Benny, ada kata comfortable, very comfortable, artinya adalah nyaman. Kemudian ada juga kata sifat warna yang menggunakan dark brown. I like dark brown. Kemudian ada juga kata sifat very big. You have a very big TV. It's awesome. Awesome itu juga kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan dengan cara apresiasi. Kemudian berikutnya ada juga kata small, artinya kecil. The kitchen is small. Itu juga deskripsi, informasi yang berupa adjektif. Kemudian it's a very nice kitchen. Nice, ini juga deskripsi, kata sifat. Look at this purple dish. Very cute. Cute artinya bagus ya. Kalau orang disebut manis atau cakep, tapi kalau benda ya bagus. Kemudian ada very well organized, kata sifat juga, sangat diatur dengan sangat rapi, baik. A very neat kitchen, dapur yang rapi. Setelah Anda memahami dialog tersebut, sekarang perhatikan halaman 108. Di sini ada beberapa nomor yang harus kamu lengkapi dari dialog tadi. Di dialog yang pertama ada satu poin yang sudah diberikan contoh untuk Anda. Siti's house is far from her school, but she always comes on time. She is never late because she goes to school at 6 a.m. Dari dialog itu coba Anda perhatikan dan cari informasinya. Lina's room is, bagaimana ruangannya Lina.
Benny's coach is, di situ ada ya, City's kitchen is, dan seterusnya. Kemudian di situasi berikutnya juga Anda harus melengkapi, mencari deskripsi dari benda-benda dan tempat yang ada di dialog itu. It is large, clean and green. There are many shady places, for example. Nah, setelah itu Anda cari di sini. Di sekolah kita. This is our school. Anda lengkapi di sekolah Anda seperti apa. Kemudian di berikutnya, this is my house, it is small. I like it because it is nice. Contohnya, the living room is small. The TV is very big. The room is always clean and comfortable. Setelah itu Anda cari deskripsi dari dialog tadi. Ya, untuk hari ini mungkin itu sampai di halaman 113. Ini juga sama dengan tadi. What do they say about the things? Penny says Edu's dog has fire's eyes, but Edu says that his dog is friendly and helpful. Coba ini kerjakan sendiri karena tidak bisa kelompok ya. Perhatikan contohnya, kemudian coba Anda pahami pernyataan dari kalimat-kalimat itu. Saya itu lengkapi dengan menggunakan kalimat-kalimat yang lain sesuai dengan kondisi. Ya, sampai halaman 113. Silakan, ada 2 activity itu dikerjakan. Dan setelah itu tulis di buku dan kirimkan ke Google Classroom. Soal ini cukup. Kita lanjutkan lagi next meeting, next week. Our class is enough now. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.